Shalom sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi hidup kita yang telah kita terima, yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan itu juga menjadi suatu kebanggaan dalam hidup kita bahwa kehidupan kekal sudah pasti dalam setiap hidup kita. Amin. Maka sepatutnya datanglah kepada Tuhan, bawalah hidupmu kepada Tuhan, bersyukur untuk semua korban Kristus dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Tetapkan mataku, Tetapkan mataku tertuju padamu. Tetapkan hatiku terus memandang padamu, Tuhan Yesus, Tuhan ku sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertata, berkuasa di bumi, di surga, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam setiap hidup kita. Terima kasih Bapak. Cukuplah bagiku Amin.
Terima kasih Bapa, betapa agungnya Engkau Bapa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Pengorbananmu sungguh sempurna bagi kami. Kaulah Yesus Tuhan. Menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat di hidup kami. Menerima Engkau sebagai Allah yang berkuasa dan hidup di dalam hidup kami. Itu lebih dari cukup, sehingga kami tidak akan mau menyembah yang lain, tidak mau mengandalkan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena kehadiran-Mu bagi setiap kami yang percaya sudah melampaui yang kami butuhkan. Karena Engkau sungguh sangat-sangat cukup bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang sebaik Engkau, tiada Allah yang seperkasa Engkau, hanya Engkau satu-satunya. Dan kami mau menyatakan itu seumur hidup kami, sampai kami menutup mata, sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga di hari Minggu ini, kehadiran kami untuk menyatakan betapa bersyukurkannya kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Betapa bahagianya kami boleh diberikan kesempatan menjadi milik Tuhan. Itulah sebabnya kami datang beribadah Tuhan, karena perbuatan-Mu yang sudah terlalu banyak di hidup kami. Dan kami rindu setiap hari, setiap waktu, hati kami semakin terpaut kepada Engkau dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Bersyukur dan berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun dan memberikan sukacita, sehingga dalam pelayanan apapun kami pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di lantai 1, lantai 2 ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kami sukacita, sehingga sepanjang ibadah ini kami boleh yang terbaik dalam memuji, meresponi firman-Mu. Sidang jemaat masih dalam perjalanan juga, Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat yang belum bisa beribadah, yang mungkin masih dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit, Tuhanlah yang menolong dan memberikan mereka damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bagi sidang jemaat yang masih kuat berdiri, silakan berdiri, dan yang tidak kuat silakan duduk. Siapa yang yakin bahwa kita telah dipilih Tuhan? Amin. Angkat tangannya. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menguduskan setiap hidup kita dan Dia telah memilih kita. Maka saatnya kita memberitakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam setiap hidup kita.
merasakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kekal mulia hanya nama Yesus. Puji Tuhan, tapi saya melihat dari depan ini kita seperti belum semangat ini. Padahal hari ini kita berbeda ya. Ada warna-warni, ada yang pakai topi kan gitu. Tapi kenapa semangatnya? Kita semangat memuji Tuhan, amin, semangat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik dalam setiap hidup kita, amin. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Di akhir pujian ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi dipersilakan. Dia telah turun ke dunia untuk menolong setiap hidup kita, untuk memberikan kehidupan kekal bagi hidup kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia, turut tebus segala dosa. Kau beri keselamatan
kebenaran bagi setiap hidup kita. Puji Tuhan, silakan sedang jemaat kembali duduk. Mari Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilakan. Oke, kalau enggak ada, kita mungkin minggu depan ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, kita akan berikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, untuk anugerah Tuhan bagi kami yang kami nikmati terus menerus. Dan sebentar kami mau belajar Bapa, untuk memberi apa yang Tuhan beri bagi kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Petugas persembahan dipersilakan. Pujilah Tuhan. Firman Tuhanlah yang menggerakkan kita untuk bisa kita memberitakan cinta kasih Tuhan. Dan ini menjadi tugas bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bagi kita yang dipercayakan Tuhan untuk
menceritakan cinta kasih Tuhan, maka kita mampu melakukannya oleh karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita. Ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal kepada Dia, dan mereka butuh korban Kristus, dan mereka butuh Yesus dalam hidupnya. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami Tuhan hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita pujikan pujian penuh dengan pengertian. Katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hati mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
inilah doa kami Tuhan di bulan misi, di bulan April yang sedang kami jalani ini. Kami rindu menggugah hati kami sendiri dengan belas kasihan yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani, taruhlah mata seperti Engkau melihat, taruhlah hati seperti hati-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Engkau tidak melihat siapapun kami, bagaimana keadaan kami. Karena bukan hanya pendeta saja yang bermisi, bukan hanya pelayan Tuhan saja yang membawa jiwa kepada Kristus. Bukan orang yang kalau sudah tidak ada masalah, bukan orang kaya, tetapi kami semualah orangnya. Berilah di dalam hati kami, hati yang rela melayani. Lansia sampai semua anak-anak telah banyak menjadi kesaksian memenangkan jiwa di Alkitab. Mulai dari anak kecil yang tulus hatinya, sampai seperti Hana maupun Simeon yang begitu lanjut umurnya, dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi Injil Tuhan. Inilah hidup kami lewat lagu-lagu pujian, memperingati khususnya Hari Kartini juga pada hari ini, pahlawan negara kami, dan juga bulan misi. Terus sampai pada hari ini kami diingatkan bagaimana kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Inilah fungsi dari gereja. Inilah kegunaan dari anak-anak Tuhan, dipilih dan diselamatkan. Tolonglah kami semua, dengar doa kami ya Allah. Kami siap dibekali lagi oleh firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Ya, kalau saudara melihat kepala saya agak berbeda saudara ya. Ya, ini sebagai respon dari Ibu Gembala yang karena kebetulan hari Kartini yang diperingati oleh negara kita 21 April jatuhnya hari Minggu. Jadi nggak keroso ya. Biasanya kalau hari biasa kan kelihatan anak-anak di jalanan pakai baju-baju adat, nah gitu ya. Jadi karena ini yang ada di lemari saya, inilah yang dipakai ya. Jadi tolong minta maaf lah ya. Kalau saudara ada yang hampir tersandung gara-gara terlalu tajam pucuknya ini ya minta maaf lah ya. Ini yang ada. Kalau ada kopiah ya saya pakai kopiah. Kalau ada belangkon ya saya pakai belangkon. Biasanya Pak Yefta pakai, tapi hari enggak pakai Pak ya. Ya ini jadi saya ingatkan negara kita sebenarnya mengingat perjuangan Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita di Indonesia yang pernah ada. Kita bisa tepuk tangan dulu untuk para wanita ya. Ya para wanita, para ibu ya, para lansia, ibu-ibu. Nggih, panjenengan sedaya niku adalah pahlawan. Ya. Amin. Mamelan itu pahlawan ya. Minimal kita pahlawan iman bagi anak-anak kita. Pahlawan iman bagi diri kita. Ya, ini luar biasa. Jadi kostum yang sedang kita pakai ini adalah kostum daerah ya. Ini daerah Batak ya. Karena saya marga Manurung jadi pakainya begini gitu ya. Saya rindu sih sekali sebulan ada minggu misi gitu ya. Dengan ya minimal walaupun kita tidak pergi melayani ke sebuah daerah tapi kita diingatkan, di alarm terus jiwanya. Jadi pakai pakaian adat gitu loh, setiap dalam 1 bulan atau minggu kelima pakai adat gitu. Untuk mengingatkan gereja ini adalah gereja yang bermisi, bukan gereja yang untuk bikin rame-rame, gereja untuk senang-senang. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana dalam sebuah perjalanan mengikut Tuhan, kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38.
Jadi kalau saudara sudah menerima flyer atau garis besar khotbah saya di grup hari Sabtu kemarin, saudara akan lihat di sana ada 3 garis besar yang cukup panjang. Ya, ada 3 garis besar. Biasanya saya khotbah 2 garis besar, tapi selalu 1 garis besar saja nggak selesai. Sehingga hari Selasa saya lanjutkan biasanya gitu. Apalagi ini 3 ya, wah luar biasa. Kaya sekali firman Allah, dan saya bersyukur seberapa waktu yang Tuhan berikan untuk jemaat ini menikmatinya, ya sampai segitulah. Saya tidak mau mengatakan karena 3 garis besarnya maka sampai jam 12 siang ya saudara, saya tidak mau ya. Karena saya tahu jemaat yang saya layani banyak yang usia lanjut ya, yang bertahannya itu cuma duduk itu sampai berapa lama? Paling lama 1 jam, 2 jam bonus lah itu ya. Habis itu sudah gelisah gitu ya. Itu saya pahami gitu ya. Mari kita membaca Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Saya baca 35, jemaat 36, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jemaat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Inilah perjalanan misi yang pernah dilakukan oleh Yesus di bumi ini. Perjalanan misi dari kota-kota ke desa-desa, ke rumah-rumah ibadat, sampai ke rumah-rumah orang-orang berdosa, termasuk Sakeus, termasuk Nikodemus dan lain sebagainya. Perjalanan misi ini yang harus kita perlu renungkan. Saya kemudian ketika mempersiapkan firman Allah ini, saya teringat kepada presiden kita, Presiden Jokowi, yang sebenarnya jauhlah kualitas Yesus dibandingkan dengan seorang manusia biasa walaupun presiden. Saudara bisa lihat di tayangan, beliau ini sejak menjadi wali kota Solo, beliau ini terkenal sekali. Saya mengikuti masalahnya. Sejak beliau ini mau dicalonkan juga jadi gubernur, jadi presiden, saya mengikuti. Dia adalah pemimpin yang sangat mereformasi, merubah cara berpikir para pemimpin-pemimpin di Indonesia bahkan dunia sampai hari ini. Karena apa? Dia seorang wali kota, tapi kerjaannya itu pergi ke kampung-kampung, masuk pelosok, pergi ke sawah, masuk gorong-gorong, masuk ke got, kayak bukan pejabat gitu. Lalu kemudian ketika dia jadi gubernur, sama saja. Dengan pakaian dinas coklat-coklat itu masuk di got, ukur ini, baru dia tahu, waduh kenapa ternyata ada wargaku begini. Dan yang paling menggetarkan hati saya, menyedihkan sekali, ketika dia bersaksi di hadapan Kongres Partai Demokrasi Perjuangan, dia kaget sekali. Jokowi kaget sekali. Karena apa? Salah satu kabupaten di Papua yang bernama Nduga, itu 1 meter pun tidak ada aspal. Kalian belum nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu kok bisa. Ada sebuah kabupaten yang tidak ada aspalnya. Nggak akan bisa tahu kalau Jokowi nggak masuk, nggak pergi kemana-mana. Inilah kemudian yang menjadi tren di dunia, yang sampai hari ini digunakan istilah ini, blusukan. Semua bilang blusukan, 2 ya, blusukan. Nah, istilah itu sebenarnya sudah ada istilah di Jawa sini, tetapi dipopulerkan oleh Bapak Presiden. Tidak akan pernah tahu kalau ada orang yang membutuhkan Injil. Kita tidak akan pernah tahu kalau ternyata keadaan kekristenan ya seperti apa yang ditemukan oleh Yesus.
Perjalanan misi yang dilakukan oleh Yesus membuka mata dunia. Khususnya dalam ayat yang barusan kita baca, ketahuan inilah yang akan kita temukan ketika kita mulai melakukan perjalanan misi. Amin saudara. Kalau gereja hanya nyaman di tengah-tengah dinginnya AC, ya kita bersyukur ya, sejuk malam hari ini sejuk ya. Beda dengan biasa. Kenapa? Rahasianya ini, ya kita sudah aktifkan ya AC yang terbesar ini. Sejuk dingin. Kalau kita terus berdingin-dingin ria, lalu aman dan nyaman seperti ini, kita tidak akan pernah tahu ternyata ada jiwa-jiwa yang berteriak, membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pergi. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak melakukan. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang dari sorga, Allah yang mulia menjadi manusia, belusukan. Dari kota-kota, disebutkan ayat 35, dari kota-kota ke desa-desa, ke rumah-rumah ibadat, dan ke rumah-rumah orang banyak, door to door, Yesus lakukan itu langsung di lapangan. Maka apa yang ditemukan oleh Yesus di lapangan? Saya catat ada 3 di flyer yang sudah ada di grup itu, kalian boleh simpan, itu emas sebenarnya saudara. Tuhan menemukan 3 hal ini. Ketika dia menjalankan perjalanan misinya, yang pertama ternyata banyak rumah ibadat, bisa ditampilkan flyernya. Ternyata banyak rumah ibadat tanpa Injil. Yang kedua, ternyata banyak domba, disebut domba atau jemaat, namun tak tergembala. Dan ayat yang terakhir itu masing-masing 1 ayat. Ternyata banyak rumah ibadat tanpa Injil ayat 35. Ternyata banyak domba namun tak tergembala ayat 36. Ternyata banyak tuaian namun minim sedikit sekali penuai-penuai jiwa ayat 37. Ini kenyataan. Kita tidak akan pernah tahu kalau Yesus tidak melakukan perjalanan ini. Dan ini menjadi gambaran juga apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Maka ini akan tetap relevan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Amin saudara. Kita akan lihat satu persatu sejauh mana Tuhan anugerahkan waktu bagi kita untuk memahami kebenaran firman ini. Mari kita dengarkan baik-baik. Kembali tolong baca ayat 35. Inilah yang pertama ditemukan oleh Yesus. Ayat 35 Matius 9 tadi, silakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, terima kasih. Ini yang pertama Tuhan lakukan. Dia melakukan perjalanan misi berkeliling ke kota-kota. Dia tidak milih-milih. Karena aku kan raja dari atas segala raja, maka yang saya layani itu ya orang-orang berdasi lah, orang-orang yang di kota lah, orang-orang yang berduit lah. Enggak. Dia ke kota, dia juga ke desa, tetapi hatinya sangat sedih. Ayat 36-37, hatinya sangat sedih sekali. Kenapa? Karena ternyata di dalam bait Allah, di sana dikatakan Yesus memberitakan, mengajar, memberitakan kerajaan sorga. Karena tidak pernah Injil diperdengarkan lagi di dalam rumah-rumah ibadat pada waktu itu. Jemaat yang ditemui oleh Yesus, domba-domba yang ditemui oleh Yesus kering semuanya. Dalam istilah yang Yesus katakan, mereka lelah dan terlantar. 2 istilah ini untuk domba. Mereka lelah, tertekan dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Kenapa? Di gereja sudah tidak ada Injil. Di bait suci sudah tidak ada berita Injil. Tentu Injil yang dimaksudkan adalah Injil kerajaan sorga. Maka Injil apa yang ada di gereja atau di bait Allah kalau begitu? Injil kerajaan dunia atau yang kita kenal dengan
progressive gospel. Kalian kenal toh Kristen progresif katanya. Saya bikin istilah baru sekarang. Progressive gospel. Yang ada di dalam gereja, yang ada di bait Allah adalah Injil tentang kerajaan dunia ini. Kalaupun kita harus mengatakan masih ada Injil kok Pak, iya ada Injil, tetapi Injil yang ada di dalamnya sekarang sudah berubah menjadi Injil yang bukan kerajaan Allah tetapi kerajaan dunia. Injil kerajaan Allah ya, betul ya Kak Nelson ya. Injil kerajaan Allah. Yesus datang memberitakan Injil kerajaan Allah dan semuanya terkagum-kagum. Kenapa? Ya ini yang dibutuhkan. Ini yang diperlukan. Bait Allah waktu itu, saya tidak perlu bacakan Matius 21, Yesus katakan, kamu telah membuat rumahku menjadi sarang penyamun. Saya bukan ngomong kosong. Bait Allah waktu itu sudah tidak ada Injil. Yang ada ketakutan karena Taurat. Yang ada adalah liturgi-liturgi yang menakutkan. Tidak ada lagi Injil kerajaan Allah. Ini saya sedang berbicara pada diri saya. Kebetulan kan saya pendeta. Ya, ketika flyer ini saya kirimkan di status saya, di YouTube saya, di Instagram saya. Hamba Tuhan itu bilang, iya betul Pak Pendeta, kita ini pendeta yang harus pertama-tama berubah. Tuhan katakan dalam perjanjian lama, binasalah kamu hai para imam-imam, para nabi. Karena kamu tidak mau memberikan pengajaran, umatku menjadi binasa. Maka saya bersuka cita. Terpujilah Tuhan kalau di otak saya, di pikiran saya, di hati saya, dalam kelemahan kekurangan saya masih terus diingatkan oleh Tuhan untuk perkara ini. Itu Kak Murni pernah ingatkan saya, kasih tahu saya, terima kasih loh Pak, karena Bapak terus masih mau berbicara tentang kebenaran. Ini bukan saya yang mengatakan, ini Yesus yang menemukan. Ternyata di dalam bait Allah sudah dipenuhi dengan penyamun-penyamun. Kalau sudah tidak ada Injil kerajaan Allah, berarti yang ada Injil apa saudara? Kerajaan dunia udah pasti tidak mungkin di tengah-tengah. Saya mau tanya sekarang, apakah kira-kira yang selalu dibicarakan oleh kerajaan dunia? Ayo. Apa kira-kira yang selalu dibicarakan dalam kerajaan dunia ini? Ya, kemewahan satu, apalagi kemakmuran negara, kesejahteraan rakyat, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat ekonomi, politik, pertahanan. Tidak ada negara di dunia ini yang berorientasi membawa rakyatnya menuju surga. Negara apa itu? Ada kan? Tidak ada. Karena itu bukan tugas negara, itu tugas kami. Lagu tadi, itu tugas gereja. Dan Injil kerajaan dunia itu masuk di gereja. Maka apa yang dibicarakan di gereja? Bagaimana kita supaya menjadi makmur? Bagaimana supaya kita menjadi nyaman? Bagaimana kita supaya tetap betah di dunia ini? Kerajaan surga, Injil kerajaan surga tidak akan pernah membuat saudara betah di dunia ini. Saudara harus gelisah di dunia ini. Ini bukan rumah kita. Amin, sadar tidak saudara? Saudara harus gelisah, dalam tanda petik gelisahnya ya, bukan khawatir. Gelisah di dunia ini, walaupun kamu nyaman, gaji cukup, makan bagus, istri cantik, suami ganteng, anak baik, semua bagus, kamu harus gelisah. Kamu harus cepat-cepat dan selalu berdoa, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau. Amin saudara. Injil kerajaan Allah itu selalu membawa umat, selalu membawa anak-anak Tuhan itu kembali kepada asal kita. Karena kependudukan kita, karena warga negara kita bukan warga negara sedati secara politik ya, tetapi kita adalah berwarga kerajaan surga. Amin saudara.
Ini yang harus kita doakan. Pendeta-pendeta harus berbicara supaya saudara-saudara jiwa-jiwa ini dibawa ke sorga. Amin. Pada waktu itu di bait Allah, jemaat dibawa ke pendeta, ke imam-imam kepala, semuanya harus terpaku kepada hukum-hukum Taurat. Penentu-penentunya adalah imam-imam kepala, ahli Farisi. Makanya banyak sekali sektenya waktu itu. Mulai dari ada imam-imam, ada kaum Lewi, ada orang Saduki, ada orang Farisi, ada Sanhedrin, ada mahkamah agama, banyak sekali. Karena apa? Kerohanian diarahkan untuk membangun kerajaan yang ada di dunia ini. Kita harus berdoa, saudara, supaya gereja kita, supaya mimbar ini digunakan untuk apa? Membawa umat Allah kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Dunia ini bukan tempat kita. Dan inilah yang sedang tren sekarang ini, yang saya sebutkan Kristen progresif. Anak-anak muda tahu Kristen progresif ya? Ingat ini saudara, anak-anak muda tentu tahu karena lagi viral, lagi rame. Tapi orang-orang tua, opo iku Pak, tak jelas nu titik ya. Gerakan Kristen progresif ini adalah gerakan yang ingin merusak iman Kristen, yang mencoba membawa anak-anak Tuhan atau umat kembali ke surga dan dibawa hidup nyaman tentram di dunia ini. Dengan cara bagaimana? Jangan bingung dengan Alkitab. Alkitab itu bukan firman Allah. Jangan bingung dengan keselamatan. Tidak perlu Yesus, ada keselamatan di luar Yesus. Tidak perlu apa itu di dalam gereja itu, tidak perlu bingung terikat dengan persembahan dan lain sebagainya. Kita mah bebas. Ini mengerikan saudara. Dan hari-hari ini kami pendeta-pendeta sedang bergumul terus. Untuk apa? Untuk membentengi jiwa-jiwa, membentengi jemaat. Lewat YouTube, lewat seminar, lewat apapun. Untuk apa? Jangan sampai saudara terombang-ambing imannya. Kristen progresif adalah bidat, adalah ajaran yang menyesatkan. Tidak ada yang baru. Itu adalah ajaran yang sudah sangat lama sekali. Dikemas lagi. Untuk apa? Untuk supaya orang ini dan pengikutnya tenar. Saya sudah kritiki awal-awal orang ini. Sebelum terkenal dengan Kristen progresifnya di Indonesia, ada oknum pendeta itu. Saya udah kritisi waktu di Facebooknya, dia bikin TikTok begitu ya, dia bilang, dia pakai baju compang-camping. Ini caranya dia menggait orang itu loh. Menggait orang dari gereja-gereja, pindah ke gerejanya. Kenapa? Karena dia tidak bermisi. Bagaimana cara memenuhi gerejanya? Ya pindahkan jemaat yang di sebelah sana. Dia bikin TikTok, dia bilang, apa itu persepuluhan? Hah, kalian masih persepuluhan? Datang ke gereja saya. Tidak ada persembahan, tidak ada, ini bebas semuanya. Lalu semua orang masuk ke gerejanya. Dan dia tidak disadari mengambil uangnya jemaat dengan cara yang lain. Ini mengerikan sekali. Tidak ada dosa, tidak ada Alkitab ini banyak salahnya, tidak ada keselamatan hanya di dalam Yesus dan masih banyak lagi. Ini mengerikan sekali. Saya komentari ini, kok sampai segitunya Mas memindahkan jiwa-jiwa dari gereja lain ke tempatmu. Karena di bawahnya jelas, datanglah ke tempat saya, di ini alamatnya ditulis begini-begini. Ini jahat sekali. Kalau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak sibuk memenangkan jiwa yang terlantar, maka kamu akan sibuk bagaimana cara memenuhkan gerejamu dengan memindahkan jemaat di sebelah sana. Maafkan saya, karena saya harus berbicara ini. Yesus menemukan tidak ada Injil lagi. Kita hamba-hamba Tuhan harus menangis. Kita sidang jemaat harus menangis. Kenapa jemaat selalu dinenabobokkan? Yang selalu dibicarakan Injil kerajaan dunia itu selalu apa? Kita sehat, kita akan bahagia,
kita akan sukses. Tidak pernah berbicara tentang salib Kristus. Galatia pasal 6, inilah Injil Kerajaan Surga, saudara. Inilah Injil Kerajaan Surga. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 7. Galatia 1 ayat 6 sampai 7, tolong bacakan. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia ya. yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ada, ternyata betul saudara. Injil lain itu ada. Dan sudah ada di tengah-tengah saudara. Hari ini saya ingin membangkitkan alarm saudara saja. Tidak mungkin saya bisa menjelaskan semua Injil lain ini. Tapi saya ingin membangkitkan waspada jemaat, amin. Waspada. Paulus sudah mendeteksi ternyata dulu sudah ada Injil lain dan mereka ini ingin sekali membalikkan iman saudara beralih ke Injil yang lain. Terus ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Bukan Injil. Terus Hanya ada orang yang mengacaukan kamu mengacaukan kamu. Terus dengan Dan- cara bagaimana? dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Aduh, ini siasat mereka jahat sekali. Niat mereka adalah ingin menarik kamu beralih kepada Injil yang lain dengan cara bagaimana? Diputar balik. Ya, kalau Injil Kerajaan Allah, Yesus adalah juru selamat, diputar balik. Enggak kok, bisa kok lewat perbuatan baik. Bisa kok dengan cara begini kita masuk surga. Kan banyak jalan menuju ke Roma, diputar balik. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia dengan kalimat yang sangat tegas, nggak usah kita baca. Betapa bodohnya kamu. Supaya jangan sampai jemaat diberikan predikat bodoh, lebih baik pendetanya yang bodoh ini yang memberitahu. Amin saudara. Jemaat di Galatia berbalik dari Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah, berbalik kepada Injil progresif. Berbalik kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukanlah Injil. Saudara harus berdoa di bulan misi ini, berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk gembala sidang. Untuk apa? Tuhan taruh di hatinya pendeta kami untuk tidak lelah. Saya tahu tidak banyak yang suka kalau khotbah model-model begini. Saya tahu jemaat lebih suka kalau masalah kalian tersentuh, betul ya? Kebutuhan kalian tercukupkan. Itu tema-tema khotbahnya yang bagus. Saya tahu itu. Tetapi saudara harus berdoa. Jangan sampai terjebak sehingga pendeta sibuk berbicara tentang Injil yang lain, tentang dunia ini. Padahal Tuhan sudah mengatakan itu adalah sebuah kebodohan. Gereja sudah kehilangan. Saya bukan hoax bicara ini. Di Eropa, di Amerika itu sudah tutup banyak gereja. Kenapa? Gereja nggak laku. Gereja sudah nggak laku. Kenapa? Tidak progresif katanya. Injil yang disampaikan tidak cocok lagi dengan kita. Apa itu salib? Apa itu pengampunan dosa? Apa itu dosa? Nggak cocok. Akhirnya mereka tidak datang ke gereja. Gereja-gereja yang bertahan terpaksa harus ikut. Harus mau mengikuti pemerintah. Undang-undang pemerintah. Harus mengikuti aturan pemerintah. Supaya apa? Mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah menikahkan laki dengan laki, wanita dengan wanita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu sudah banyak sekali. Gereja sudah tutup. Gereja sudah beralih fungsi. Minta tolong saudara-saudara, sungguh saya memohon doa-doa saudara. Supaya gereja-gereja di Indonesia, hamba-hamba Tuhan kita doakan. Supaya gereja-gereja kembali seperti Yesus. Memberitakan Injil kerajaan sorga. Apa yang dibicarakan? Kalau kerajaan, apa yang dibicarakan? Bicarakan rajanya.
khotbahkan rajanya, khotbahkan tentang surganya, khotbahkan tentang syarat masuk surganya, buang dosa-dosanya, perbaiki yang salah. Maka dengan itu, jemaat itu otomatis diberkati Tuhan kok, amin. Tak kasih tahu kalian, setengah mati kamu cari uang, kalau kamu tetap ikut Injil yang lain, jungkir balik. Cobalah setia, cintai Tuhan, dengarkan Injil kerajaan Allah ini. Mengikuti lainnya, amin. Loh, amin ya saudara? Ini kita tidak percaya masalahnya. Makanya nanti ada istilah dari Yesus, mereka ini seperti domba yang tak tergembala. Karena masuk di gereja sini, nggak kenyang, kurang kenyang kita dengar firman di sini, dengarkan di tempat lain. Karena apa? Nggak kenyang bagi duniawinya, bagi keinginannya. Karena nggak sesuai seleranya khotbah-khotbahnya pendeta itu. Akhirnya pergi lagi ke sana, pergi lagi ke sana. Inilah yang disebut dengan Kristen progresif. Dan ini menyedihkan dan harus menjadi doa kita bersama. Supaya kembali gereja-gereja itu di mimbar-mimbar itu bicara tentang kerajaan Allah. Ngomonglah tentang Yesus. Ngomonglah tentang kerajaannya. Bawalah jemaat ini sebagai jemaat yang dipersembahkan kepada Allah. Sebelum ayat 35 sampai 38 yang kita baca, di atasnya itu sudah ada ayat-ayat yang mengerikan. Ketika Yesus berbicara itu, di atasnya itu ayat 31, Matius pasal 9 ayat 31 sampai 34, inilah yang terjadi. Salah satu Injil kerajaan dunia ini adalah apa? Menyangkal pelayanan dengan pendekatan kuasa. Ayat 31. Matius 9 ayat 31 sampai 34. Tolong baca. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ya, terus? Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ini kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah itu menghancurkan kekuatan setan, menghancurkan pekerjaan setan yang membuat bisu, yang membuat tuli, yang membuat buta. Waktu itu. Sekarang yang bikin tuli orang apa? Ya karena dengar petasan, salahmu dewe, ya nggak bisa Injil kerajaan Allah menyembuhkan itu, nggak urusan. Dokter spesialis telinga. Kalau dulu itu, iblis itu bikin bisu, bikin buta, macam-macam. Kerasukan banyak sekali, terus ayat 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Iya, orang bisu di zaman dulu itu banyak yang bisu karena setan. Karena belum ada dokter. Jadi dibikin bisu. Yesus bilang, setan keluar. Sekarang orang bisu lain. Jangan semuanya disetan-setani. Bisa pendeta diminta mendoakan orang yang bisu supaya sembuh. Kalau enggak sembuh jangan bilang pendetanya kurang sakti. Sehingga cari pendeta lain, ramuan apa. Lah. Ada orang buta tidak disembuhkan oleh Yesus supaya apa? Supaya kamu jadi kesaksian. Banyak. Lanjutkan. Setelah setan diusir dapatlah orang bisu berkata-kata, terus maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Iya, yang seperti ini pelayanan Injil dengan pendekatan kuasa belum pernah terjadi. Orang-orang Farisi khotbah, ya khotbahnya aturan-aturan. Ada 613 mitzvot, ada 613 aturan hukum Taurat, itu terus yang diulang-ulang. Harus cuci tangan, kalau belum masuk dalam ke tabernakel ke bait Allah harus cuci kaki. 5 kali cuci kaki ke muka, 5 kali ke telinga, 5 kali ke kepala. Itu terus yang dibicarakan. Ya, 613 aturan datang sebagai orang-orang percaya waktu itu, orang Yahudi. Mereka heran, kenapa? Yang begini ini belum pernah terjadi. Terus? Tetapi orang Farisi berkata, wah inilah ngerinya.
Inilah tanggapan dari orang-orang yang memberitakan Injil tanda petik untuk dunia ini, untuk aturan-aturan dunia. Dia akan menanggapi Injil kerajaan surga seperti ini. Ayat 34, baca sama-sama 1, 2, ya. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Enggak setan tuh orang ini. Coba perhatikan. Kalau ada gereja dengan pendekatan pelayanan, orang yang sakit hati sembuh. Amin. Orang yang sakit fisik sembuh. Orang yang bercerai menyatu. Orang di sana malah mengejek. Itu kan Yesus itu melakukannya itu, mengusir setan dengan cara menggunakan setan. Penghulu setan maksudnya di situ adalah Beelzebul. Beelzebul maksudnya di situ adalah opungnya setan. Kan ngeri sekali itu. Ini berbahaya sekali. Pendekatan kuasa inilah yang hilang dari gereja. Jemaat datang pulang gak rasa apa-apa. Jemaat datang berdosa pulang lebih banyak berdosa. Pada waktu itu orang-orang yang kesetanan lepas dari setan. Amin saudara. Saya pengen saudara lepas juga dari setan. Oh sudah lama lepas ya. Udah ya. Masih ada yang ini nggak kerasukan setan tapi perilakunya itu loh kayak mbah setan. Nah, ini yang repot kan. Sampai setan pun malu melihat kita kadang-kadang. Karena kita lebih setan dari setan. Kan bahaya tuh. Kita kadang kala seperti itu. Ini pelayanan dengan pendekatan kuasa yang dikerjakan oleh Yesus. Budaya berjuang, amin. Budaya iman, amin. Budaya membuang kemunafikan dari rumah Allah. Ini yang terus dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu. Sementara orang Farisi iri hati. Ini perhatikan saudara, Injil dunia. Hamba Tuhan lain dipakai Tuhan seperti ini, hamba Tuhan ini iri hati. Orang Farisi melihat, orang kesetanan, lepas dari setan. Orang yang sakit karena setan, sembuh. Lalu yang ini iri, karena dia tidak bisa lakukannya iri. Dia bilang apa? Itu kan setan yang bikin gitu, karena dia kan pakai jimat-jimat, pakai setan. Nah ini berbahaya. Iri hati adalah penyakit di dalam gereja. Halo, amin. Iri hati adalah penyakit yang ada di kalangan para pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Saya harus bicara pada diri saya. Terus saya obati diri saya yang sombong, yang iri hati ini. Terus saya bilang sama istri saya bilang, supaya setiap kali melihat hamba Tuhan, itu harus dikikis. Saya harus sampai bisa berkata, aku diberkati lewat pelayanan hamba Tuhan ini. Ada kelemahannya? Saya tahu kelemahannya. Saya dosen berkhotbah saudara. Jadi saya belajar, bukan jago. Karena saya belajar dari dulu. Di pemerintah saya spesialisnya itu berkhotbah saudara. Saya ini sertifikasi dosennya sebagai dosen itu. Sertifikasi dosen saya di pemerintah itu. Saya majornya itu, spesialisnya itu berkhotbah. Saya ulangi bukan karena jagonya. Karena saya lebih banyak belajar dari mereka. Karena memang itu bidang saya kan. Maka saya tahu belum orang ngomong masih berdiri di mimbar, saya sudah tahu. Begitu dia mulai ngomong, ini salah, ini. Tapi saya bilang pada diri saya sampai hari ini, saya salam, saya terima kasih diberkati oleh pelayanan. Diberkati sekali oleh khotbahnya. Tapi semangat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, oknum-oknum maksud saya, perhatikan baik-baik. Jangan iri hati, begitu jemaat orang banyak di gerejanya, katanya apa? Yaitu, dia pakai pesugihan. Gimana sih?
Begitu warungnya orang maju, dia bilang apa? Dia beruntung banyak cuan, banyak untung itu karena menggunakan setan. Iri hati itu buang, saudara. Amin. Ibu-ibu hati-hati ya. Ibu-ibu kan paling sensitif, tipis hatinya. Nih, tipis hatinya, tipis telinganya. Ganti kulkasnya tetangga, katanya korupsi. Bilang aja kamu belum bisa beli kulkas baru. Iri hati, dengki. Ini terjadi di dalam gereja, ini ditemukan oleh Yesus. Dalam kitab yang lain sampai Yesus bilang begini nanti, sampai pada pasal yang lain dikatakan begini. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Padahal semua dosa bisa diampuni oleh darah Yesus, amin. Sampai Yesus bilang ada dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Menghujat Roh Kudus. Maksudnya menghujat Roh Kudus itu adalah ayat 31 sampai 34 tadi. Kuasa Tuhan disamakan dengan kuasa setan. Pendekatan kuasa ini penting dalam sebuah pelayanan. Orang Farisi sangat-sangat liturgis. Sangat-sangat menurut aturan aja. Pokoknya aturan. Kalau enggak cuci tangan dimarahi murid Yesus. Kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan? Itu menajiskan. Yesus bilang apa? Yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan. Yang masuk ke dalam mulut itu keluar dari mana, saudara? Kan murid Yesus kan makan tidak cuci tangan. Padahal dari 613 mitzvot, aturan Taurat Israel itu harus cuci tangan. Harus di situ maksudnya cuci tangan. Ya murid Yesus bisa cuci tangan di sana kan. Makan, langsung orang Farisi, mengapa murid-murid ini makan dengan tangan yang najis? Yesus bilang apa? Orang Farisi, kasihan hidupmu ya. Apa yang masuk ke dalam mulut diambil tangan, masuk di mulut, keluar di mana? Di jamban, kata Yesus. Lalu yang menajiskan itu apa, saudara? Apa yang masuk di kepalamu, apa yang masuk di dalam hatimu, itulah yang menajiskan orang. Orang Farisi enggak apa-apa kalau lihat cewek cantik. Yesus bilang apa? Begitu kamu melihat dan mengingini sudah dosa. Kalau orang Farisi, enggak, belum termasuk dosa. Kan belum kena. Apanya yang kena? Dia kan belum belum tidur bersama-sama, itu bukan dosa. Yesus bilang, apa yang masuk ke matamu, apa yang masuk ke pikiranmu, itulah yang menajiskan. Tinggi sekali standar dari Injil Kerajaan Surga. Budaya iman, budaya kuasa inilah yang terus kita doakan supaya di gereja kita ini itu terjadi. Dan di sini di gereja kita ini saya mau mengatakan banyak budaya-budaya mujizat itu terjadi. Amin. Ya, mungkin saudara tidak mengikutinya, tapi Kak Nelson tahu rasanya sama Bu Elpria. Karena yang pegang uang kan Bu Elpria. Dia tahu banyak mujizat terjadi di gereja. Ya, di panti juga sama menurut saya, Bu Silvi juga pasti tahu itu budaya-budaya mujizat kuasa Allah itu pasti banyak terjadi. Amin. Kesembuhan juga terjadi. Ini istri saya ini dulu saya udah saksikan ada tumor di bawah lidahnya itu, saya doakan terus keluar gitu. Tapi kalau saudara ada bisul saya doakan enggak sembuh, wah udah enggak manjur Bapak ini. Jangan bilang gitu. Harus sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tetapi budaya ini harus kita bangkitkan. Ayo, kalau kita tidak berkunjung, kalau kita tidak melakukan perjalanan misi, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Ternyata di dalam bait Allah sudah tidak ada Injil Kerajaan Surga. Sudah tidak ada Injil Kerajaan Surga. Kemarin adik saya bilang begini, Bang, belum tertutup kesempatan untuk kuliah di Amerika. Ini teman saya barusan dapat beasiswa 21.000 sekian setahun. Dia bawa anaknya 2 ke Amerika, Bang. Anak saya 2 pula kebetulan kan. Artinya apa?
abang belum terlambat loh. Bisa bawa anak juga sekalian ke Amerika. Ada loh. Saya lihat sama istri saya gini. Iya, kalau bukan gembala. Kalaupun contohnya saya pergi ke Amerika, maka mimbar ini pun harus tetap bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Amin. Loh, amin ya saudara. Kalau enggak ke Amerika, ke surga. Tapi mimbar ini harus tetap bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Amin. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang kedua yang ditemukan oleh Yesus ayat 36, pasal 9 ayat 36. Ini kita baca sama-sama dan kita harus berkata, Tuhan, terima kasih aku digembalakan oleh firman. Matius pasal 9 ayat 36, mari jemaat Tuhan kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Melihat orang banyak itu, iya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan oleh kepada belas mereka. kasihan terus. Karena mereka lelah dan terlantar Oh. seperti domba yang tidak bergembala. Terima kasih. Tuhan menggunakan istilah zoologi, istilah hewan, istilah ternak. Manusia digambarkan seperti domba. Ternyata umat Allah itu digambarkan seperti domba. Ternyata kita ini digambarkan oleh sorga, oleh Allah itu seperti domba. Kita tidak disebut seperti kuda, saudara. Amin. Kita tidak digambarkan seperti kuda. Kalau saya pikir kenapalah kami harus domba ya. Mbok kuda gitu ya. Kuda bisa menanggung beban, kuat, ganteng. Atau apa? Kalau cewek kuda poni. Kalau cowok kuda yang gagah perkasa. Kenapalah kita digambarkan seperti domba? Minimal kok kalau enggak seperti kucing lah kan bisa nyakar gitu. Gitu. Ini domba gitu. Kalau saya olahraga ke hutan sana itu kan ditambah itu banyak sekali domba dan kambing. Bodohnya bukan main. Sudah kita usir nanti, malah datang ke sini. Ini dalam hatiku. Iya. Beranak dia jatuh di got, saya bantu loh. Aduh, kok kamu lahiran di sini? Lahiran saudara, saya tolong ditambah itu, kambing lahiran ini. Bodoh sekali. Sedikit jatuh. Berapa kali saya tolong domba di hutan itu? Terjebak masuk di dalam jembatan lah macam-macam. Kita diberikan analogi seperti domba yang selalu rentan dengan dua ini. Apa istilah Yesus? Mereka lelah, satu, yang kedua, dan terlantar seperti domba. Saya coba ingin belajar dan coba ingin memahami apa maksudnya mereka lelah dan terlantar ini. Akhirnya saya menemukan, saudara, maksudnya lelah mereka di sini. Lelah karena tertekan. Lelah karena tekanan dari 613 mifpot. Melelah dan tertekan karena khotbah-khotbah di bait Allah tidak pernah membawa jiwa mereka kembali ke surga yang selalu dibawa pada dunia ini. Lelah, mereka tertawa, bisa tertawa, tapi Yesus lihat, kasihan mereka ini. Dia lihat orang-orang, ini bukan orang-orang di padang gurun yang Yesus makan 5.000 orang makan, bukan. Mereka di mana tadi? Di bait. Mereka di bait Allah. Tuhan lihat mereka lelah. Orang-orang masih duduk di gereja, orang-orang masih kebaktian, tapi Yesus lihat, aduh, lelah ya. Jiwanya jemaat itu lelah. Dan yang kedua, terlantar. Dua hal ini rawan terjadi pada domba-domba. Dua hal ini rawan terjadi pada sidang jemaat. Mengapa kita lelah? Jiwa kita lelah, tubuhnya mungkin sehat. Nge-gym anak-anak muda ini ya, olahraga kemana-mana. Jangan lihat wajahnya, di dalam dirinya itu rawan, tiba-tiba gantung diri. Iya kan? Anak-anak muda itu lompat dari apartemen lantai 7. Artis ini, aduh kasihan saya, sedih sekali. Karena ternyata di dalam tubuhnya yang sehat tidak terdapat jiwa yang sehat.
Kita lelah saudara, di dunia ini kita lelah, amin. Coba ya yang suami ya, yang suami saya katakan, kelelahan suami apa aja kira-kira? Jujur aja, tidak dipukul istri. Ayo, kelelahan suami apa? Mikirin. Mikir itu pekerjaan berat loh. Bukan ngangkat-ngangkat, mikir aja udah capeknya bukan main. Saya tuh mikir kan, karena saya ada asam lambung, saya harus gerak. Kalau saya mikir begini terus, bisa mati. Jadi saya mikir sambil jalan gitu, ke timur, ke barat, ke timur, ke barat. Udah lapar, minta makan. Mikir aja loh, itu pekerja. Gajinya orang mikir itu lebih banyak sebenarnya. Cuma di Indonesia kan yang kerja itu kalau ngangkat-ngangkat, itu baru kerja. Mikir itu adalah pekerjaan yang berat. Pak Abel mikirin aja Pak, mikir apa aja Pak? Udah pasti yang pertama mikirin bayar listrik. Satu, apa lagi? Mikirin istri, make upnya habis. Mikirin apa lagi? Makan keluarga saya apa ya? Itu dipikir saudara, jadi tolong ibu-ibu walaupun suamimu pengangguran mikir itu. Mikir dia, anak-anakku nanti masa depannya gimana ya? Bagaimana nanti ya untuk pajak motor ya? Gimana kira-kira supaya bisa nyicil rumah ya? Mikir setengah mati. Lelah Pak? Pasti lelah. Belum kerja saja, berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja, sudah lelah. Belum lagi bibirnya istri kita miring sedikit. Nah, itu jiwa kita tambah apalah tadi yang salah, kebentur di mana lah tadi bibirnya itu. Aduh, aku mau pergi kerja ini kok miring. Nah. Loh iya kan? Belum lagi anak-anak kita ada masalahnya di sekolah. Dia pukul anak kepala sekolah. Cobalah. Mbok mukul anak tukang becak gitu loh. Enggak ya. Pukul anak kepala sekolah, dipanggil kepala sekolah. Terpaksa izin lagi dari bos perusahaan. Bos, izin dulu 1 hari mau ke sekolah. Potong 100.000. Pikir lagi, pusing lagi. Lelah ya. Datang dia ke gereja, datang dia ke tempat ibadah. Yesus lihat, kasihan. Orang yang lelah jiwanya ini harusnya menerima evangelion. Injil dalam bahasa Yunani, evangelion. Artinya apa? Kabar baik. Dan kabar baik bagi jiwa bukan THR naik. Kabar baik bagi jiwa bukan dapat santunan. Kabar baik bagi jiwa adalah alihkan dia dari dunia yang melelahkan ini. Alihkan dia ke alihkan pikirannya ke surga. Gak adil ya kalau bapak-bapak saja saya omong ya, ibu-ibu sekarang. Apa kira-kira yang membuat lelah ibu-ibu para wanita? Masa apa lah ini? Yang tinggal cuma tempe. Anak saya sukanya makan ayam. Dibikinlah tempe ini di blender gitu, dihancurin, dibentuklah paha ayam. Sudah lelah jiwanya. Saya lihat itu. Ibu-ibu ini perhatikan ya anak-anak, suami-suami perhatian ibu-ibu itu. Mereka itu hanya rutin terus aja ke dapur itu, udah capek loh. Dia lihat ke dapur, gelas lagi. Kapan saya dibawa suami ke mall lihat tas? Kalaupun dia pergi ke Shopee atau Tokopedia, semua masuk keranjang. Tidak ada yang dibeli. Lelah jiwanya. Belum lagi kalau apa? Kalau lihat suaminya pulang kerja, mukanya muram. Belum lagi di PHK dan macam-macam. Membuat lelah jiwa kita. Amin saudara. Yesus lihat ini. Kalian perlu tergembala. Amin. Solusinya bukan Injilnya dirubah menjadi Injil progresif. Dirubah menjadi Injil prosperity gospel. Dirubah menjadi hal-hal yang menyenangkan. Tadi apa masalahmu? Tidak bisa beli tas ya? Yakinlah dalam Yesus. Besok beli tas. Nggak gitu. Itu membawa orang keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya.
Yesus bilang apa? Kalian perlu tergembala. Kalau jemaat mau nurut ini, bahagia sebenarnya hidupmu. Sungguhan. Yesus yang bilang, dilihat lelah. Oh, ternyata satu masalahnya. Mereka lelah dan terlantar karena seperti domba yang tidak tergembala. Karena gembalanya orang Farisi. Yang ada dalam pikiran orang Farisi apa? Bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan cara yang semurah-murahnya. Itu Farisi. Yesus yang bilang, termasuk ibu-ibu janda pun dipeloroti loh sama orang Farisi ini. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu lalu. Uang yang tadinya digunakan untuk penghidupanmu mama, ketika saya Jumat Agung, karena saya tonton lagi khotbah saya, saudara nonton lagi loh. Mungkin waktu ibadah gini ada nyamuk lewat kan, aduh kelewatan, nonton YouTube lagi, amin. Saya tonton lagi khotbah Jumat Agung tanggal 29 Maret yang lalu, saya diberkati sekali. Di kayu salib Yesus mengatakan, mama ini anakmu, anak inilah ibumu. Ketika saya memperhatikan itu kembali, hati saya bersyukur sekali. Berterima kasih sekali. Kenapa? Karena ternyata Injil yang disampaikan oleh Yesus ini adalah berbicara tentang tergembalalah dengan baik di dalam firman Tuhan. Orang Farisi, uangnya janda-janda yang harusnya untuk janda, itu dia bilang apa? Sudah kami pakai membersihkan AC gitu. Kalau ada AC waktu itu. Jadi tidak berhak lagi seorang anak menghidupi orang tuanya kalau apa? Kalau alasannya uangnya dipakai untuk persembahan gereja. Jangan kalian masukkan persembahan ke dalam persembahan itu ya, padahal itu uang mamakmu. Itu Yesus bilang, hukum Taurat itu mengerikan kalau salah dalam penggunaannya. Anak-anak sekolah, uang sekolahmu gak usah masukkan persembahan, ada mujizat Tuhan nanti. Saya yakin mujizat Tuhan terjadi. Mamanya ngasih uang sekolah, karena dengar khotbah yang salah dari pengkhotbah progresif itu, didorong, dia berikan persembahan nanti mujizat. Ini kan belum kerja, belum ada uangnya, ini uang sekolah ini. Tapi pendeta bilang ada mujizat. Uang sekolahnya dikasih ke gereja, jangan, Tuhan tidak terima itu. Bukan itu maksudnya, bukan gitu caranya. Yesus melihat mereka tertekan, mereka lelah dan terlantar karena apa? Mereka tidak tergembala dengan baik. Kebetulan waktu itu masalahnya ada di gembalanya. Waktu itu masalahnya ada di para pendetanya. Karena apa? Di gereja tidak dikasih makan domba-domba itu dengan rumput yang hijau. Injil kerajaan Allah tidak ada. Rumput yang hijau bagi domba-domba itu adalah Injil kerajaan Allah. Itu yang sehat bagi jiwamu, amin. Itu yang sehat bagi domba-domba. Yang bikin senang, ya Injil kemakmuran memang, ya senang di sininya, rusak di sininya, rusak di sininya. Rusak di sini, rusak di sini. Tapi kalau Injil kerajaan surga, sehat di sini, sehat di sini, sehat di kantong, amin. Udah amin ya. Ini kalau gereja, kalau sudah Injilnya sudah sangat benar, enggak peduli lagi masalah kantong Pak. Kita pokoknya ikut Tuhan aja. Jangan juga ya. Saya pengen jemaat ini kaya-kaya semuanya. Karena cinta Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. 2 poin ini kita melihat ternyata Injil kerajaan Allah tidak ada lagi di dalam rumah Allah. Ternyata jemaat terlantar dan lelah karena apa? Tidak tergembala. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang bersyukur. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Pada pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Diingatkan kembali, sekarang kami baru tahu ketika Engkau melakukan perjalanan misi, 2 hal ini Tuhan telah temukan. Injil kerajaan Allah tidak lagi disuarakan. Domba-domba kelelahan dan terlantar karena jiwanya dalam keadaan kegersangan. Hari ini kami mau meresponi firman-Mu Allah dengan berkata amin, dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Haleluya. Mereka yang dalam bahaya, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Sekali lagi dari awal. Berikan Tuhan hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Jadikan ini doa kita. Tuhan, setidaknya taruh di dalam hati kami hati yang rindu untuk jiwa-jiwa diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan di tahun ini. Mampukan jemaat-Mu yang sederhana ini. Berikanlah hati yang mengasihi, taruhlah jiwa-jiwa banyak jiwa yang lelah dan terlantar, Tuhan. mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan dan mengatakan, Tuhan, tolong kami. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas Ya, kami mau dipakai oleh Tuhan, melangkahkan kaki kami, Tuhan, keberanian untuk bertemu dengan orang yang lelah dan tidak tergembala jiwa. Amin. roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Lagi Tuhan, sekali, itu yang Tuhan, kami berdoa, dengarlah doa kami. ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Taruhlah roh, Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. dengarlah doa kami. Syair lagu ini
sekaligus menjadi respon kami atas firman-Mu. Taruhlah hati yang iba. Hanya orang yang memiliki kasih Tuhan yang bisa melihat orang yang terbeban, orang yang lelah jiwanya, bisa melihat ternyata tetangga kami, ternyata saudara-saudara kami yang tersenyum di bibirnya, jiwa mereka sedang lelah, terlantar di tengah belantara dunia ini. Taruhlah di hati kami hati yang rindu. Setidaknya ingatkan kami setiap hari, memulai hari kami untuk mengingat firman-Mu yang mendorong kami untuk terbeban, untuk menolong orang-orang yang lelah, orang-orang yang tertekan, yang terlantar jiwanya. Tolonglah kami Tuhan, 20 jiwa untuk Tuhan. 1 tahun ini kami rindukan. Dengarlah doa kami ya Allah. Kami tahu kemampuan kami sangat terbatas, tetapi bagaimanapun juga Engkau sendirilah yang mempertemukan mereka-mereka yang lelah jiwanya yang terlantar untuk tergembala di sebuah gereja yang Tuhan percayakan di gereja kami di sini. Dalam nama Yesus dengarlah doa kami. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, firman Tuhan telah menolong kita. Bagi setiap kita yang mendengarkan, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menolong kami. Dan kembali Tuhan izinkan kami untuk belajar, kami memberi apa yang Tuhan telah berkati bagi kami semua Bapa. Berkatilah kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan petugas persembahan. Kita nyanyikan pujian kita, langit dan bumi pujilah Tuhan. Waktunya sebentar ya. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu untuk anak-anak kita. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini. Hari Senin ada persekutuan KKR Pasca ya, para hamba Tuhan di Malang. Nanti kami akan berangkat sudah saya umumkan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah.
dari sini pagi dan langsung pulang. Ya, cuma kakeknya cuma 1 malam. Persekutuan seluruh hamba-hamba Tuhan GPT satu wilayah di Jawa Timur ini ya. Kemudian hari Selasa ibadah doa tepat di jam 6 sore. Hari Sabtu kita ada ibadah PA. Kita melanjutkan ibadah PA jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu datang ya. Ini kan terbuka untuk seluruh sidang jemaat. Jadi hari Sabtu kita ibadah PA di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita kembali seperti hari ini, ibadah hari Minggu pada jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Oh ya, saya kepikiran, saya memberikan sebuah kabar sukacita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini meresponi untuk berpakaian baju daerah, minggu depan akan mendapatkan souvenir dari Bapak Gembala. Tepuk tangan. Bentuknya apa nanti akan ditulis di list siapa saja ya, bukan nasional loh ya, daerah. Jadi akan mendapatkan souvenir cantik lah ya dari Bapak Gembala, itu ditunggu minggu depan. Demikian seperti tadi sudah dikatakan, mungkin kita akan pada minggu-minggu kelima kita akan membuat sesuatu yang berbeda untuk mengingatkan kita untuk selalu bermisi. Karena di beberapa gereja juga ada seperti itu, supaya kita mengingat, reminder terus, supaya kita tidak terlalu nyaman ya menjadi umat yang sudah ditebus, kita lupa saudara-saudara kita, teman sesuku kita, teman dekat kita, supaya kita selalu diingatkan oleh Tuhan ada orang-orang yang harus dijangkau untuk Tuhan. Amin. Amin. Demikian pengumuman kita, silakan untuk doa syafaat. Bapak Ibu, kembali kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Engkau menyertai ibadah kami yang sederhana ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali agar kami memiliki budaya menjadi saksi, budaya untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun kami ditempatkan, apapun yang kami lakukan ya Bapa. Biarlah firman yang kami terima pada pagi siang hari ini ya Bapa boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami tidak mau ya Bapa firman itu berlalu begitu saja ya Bapa, namun kami mau dipakai untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Tolong kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi siang hari ini. Engkau berkati dia dalam segala kerinduannya, dalam segala pergumulannya, di dalam pelayanan, keluarganya. Engkau yang menolong ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Sesungguhnya kami semua telah menerima segala yang baik yang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami ya Bapa senantiasa takut akan Tuhan ya Bapa. Kami melakukan pelayanan kami karena mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala bersama keluarga ya Bapa, dalam segala pergumulan mereka ya Bapa, dalam segala kerinduan mereka di dalam pelayanan baik keluarga ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong ya Bapa, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa, dalam segala pergumulan ya Bapa. Anak-anak yang menjalani pendidikan, Engkau yang menolong. Sekiranya mereka boleh menjadi saksi, menjadi terang di dalam lingkungan pendidikan mereka. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Engkau yang memberikan yang terbaik ya Bapa. Untuk umat-Mu yang sedang bekerja juga ya Bapa, yang menjadi tulang punggung keluarga, kiranya Tuhan tolong kuatkan ya Bapa, cukupkan berkat-Mu atas mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, umat-Mu yang bergumul dalam kesehatan, Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang memulihkan ya Bapa, memberikan sukacita senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang menjadi doa pergumulan dari jemaat-Mu, kiranya Engkau yang mendengarkan ya Bapa. Apapun yang dikerjakan tangan umat-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Panti dan juga Oma Silvi di tempat ini ya Bapa.
Oma Silvi sebagai koordinator di panti ini ya Bapa. Untuk seluruh penghuni yang ada di panti ini ya Bapa, terima kasih. Mereka boleh melihat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan lewat keberadaan mereka di panti ini ya Bapa. Kiranya panti ini juga boleh menjadi terang untuk lingkungan sekitar ya Bapa. Engkau berkati Oma Silvi sebagai koordinator, berikan dia kekuatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa ya Bapa. Bahkan di usianya yang sudah lanjut ya Bapa, Kau tambah-tambahkan sukacita kepadanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, pengasuh-pengasuh yang mengambil bagian di tempat ini ya Bapa. Kiranya mereka senantiasa merasakan kedamaian sukacita di dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai pengasuh ya Bapa. Untuk oma-oma yang ditempatkan di sini juga ya Bapa, mereka boleh merasakan sukacita ya Bapa lewat asuhan yang diberikan oleh para pengasuh yang ada di tempat ini ya Bapa. Damai sejahtera Allah melimpah atas panti ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bahkan untuk berkat-berkat Tuhan juga kami percaya senantiasa pemeliharaan-Mu sempurna atas panti ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana kerja tahun 2024 ini ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami semua ya Bapa, kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tema tahun ini ya Bapa, penuaian bagi jiwa-jiwa. Kami sangat terbatas ya Bapa dalam segala kemampuan kami, tapi kami rindu dipakai untuk menjadi alat-Mu ya Bapa di dalam menjalankan tema ini ya Bapa. Kerinduan gereja di tempat ini ya Bapa, 20 jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakailah kami ya Bapa, orang-orang yang sederhana ini untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tolong kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang mengambil pendidikan sekolah-sekolah Injili Teologi ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau ya Bapa. Dimanapun mereka berada, segala rintangan, tantangan apapun yang mereka hadapi ya Bapa, kiranya Engkau menguatkan, menolong mereka ya Bapa, sehingga hati mereka tetap teguh di dalam memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Sinode GPT ya Bapa, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah ya Bapa. Mereka semua melakukan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin negara kami ya Bapa, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan daerah ya Bapa, dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau campur tangan atas pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh mengambil langkah yang terbaik dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk jadwal ibadah sepekan untuk minggu ini ya Bapa, semuanya kami boleh lakukan dengan takut akan Tuhan, dengan kerinduan kami kepadamu, bukan hanya karena jadwal semata ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan kami ya Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Maka jemaat arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban untuk engkau, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Allah Tritunggal, Dialah yang menyertai engkau sekalian, memberkati engkau lagi hari ini, besok, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Terima